Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kakek Pendi, channel Kakek Pendi, di mana channel ini menyajikan berbagai hal tentang kegiatan dan kejadian-kejadian di Kabupaten Tuban, baik itu pertaniannya, pembangunannya, objek wisatanya, dan lain-lain. Bagi sahabat yang baru saja menemukan channel Kakek, yuk kita saling silaturahmi untuk walaupun hanya via medsos ya, yang artinya kita tetap menjalin tali silaturahmi. Konten yang akan kakek sajikan kali ini yaitu menyangkut tentang jagung, pertanian tanaman jagung itu khususnya dan umumnya perkembangan pertanian di Kabupaten Tuban dan umumnya di Indonesia. Bagaimana proses dan perkembangan pertanian di negara kita ini, kakek akan sedikit membahas, sekalipun kemungkinan besar memang hanya sedikit ya yang kakek bahas. Kali ini kakek sedang berada di kebun jagung, di mana jagung yang kakek tanam saat ini sekitaran 1 bulan lagi memang panen kelihatannya, dan perkembangannya alhamdulillah bagus sekali. Nah, kakek akan sedikit berbicara tentang dunia pertanian kita, tentang milenial ya. Kenapa anak muda zaman sekarang jarang sekali ini terjun atau tertarik dengan dunia pertanian? Ini banyak faktor ya, nanti akan kakek jelaskan sedikit demi sedikit. Padahal negara kita adalah negara agraris, di mana kalau anak mudanya atau pada generasi mudanya ikut andil dalam mengolah pertanian Indonesia, maka Indonesia akan subur makmur. Ayo terus ikuti. Perang sudah dimulai, artinya perang ini adalah perang perkembangan pangan ya. Jadi tahun 2023 ini sahabat harus lebih waspada tentang pergolakan dunia, apa saja yang menjadi sasaran di belakang layar para pengusaha yang notabene ini pengusaha besar ya. Sedikit kakek kasih gambaran mengapa saat ini pupuk sangat begitu sulit, kalaupun ada itu mahal sekali. Kemudian harga kenapa saat ini rusak, artinya tidak seimbang antara biaya produksi dengan hasil panen ya. Nah, ini sebetulnya bila kita selidiki, kita telusuri step by step, jadi ternyata di negara kita, bukan hanya negara kita sebetulnya, ini di berbagai belahan dunia saat ini sudah memasuki pertanian modern sebutnya. Jadi imbas dari nanti ya, imbasnya setelah segalanya merasa tidak menguntungkan, bertani itu ternyata tidak menghasilkan, yang akhirnya tadi tidak ada ketertarikan generasi muda untuk ikut bertani. Bisa sahabat bayangkan ke depannya jika seandainya saja tidak ada penerus di bidang pertanian, maka pertanian kita akan gulung tikar dan dikuasai oleh pihak luar, artinya mereka yang punya modal dan modern. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia yang nantinya hanya menjadi buruh tani, artinya bekerja pada orang-orang yang pengusaha pertanian yang mempunyai modal besar. Nah, ini gambaran sedikit dari kakek. Hebat apapun tanaman kita ya, kalau sudah mulai seperti itu maka tidak ada gunanya ya. Tetap saja negara kita dikuasai dari segi pertaniannya oleh negara luar, kemudian kita menjadi bukan produsen lagi tapi konsumsi ya, konsumen. Nah, ini yang harus kita jaga.
ini perlu peran serta berbagai pihak. Sebetulnya program-program pemerintah ini sudah bagus, akan tetapi ya itu dia, perang global seperti ini memang butuh semua pihak, bukan hanya pemerintah. Jadi tidak ada yang saling disalahkan, karena ini adalah seluruh dunia. Jadi kewaspadaan aja, bagaimana caranya kita menggenjot para generasi muda untuk terus bisa terjun di bidang pertanian dan meyakinkan mereka bahwa pertanian ini adalah salah satu sumber usaha yang menghasilkan. Tentunya ini perlu banyak peran serta dari berbagai pihak ya. Yuk kita menjadi raja atau tuan di negeri kita sendiri. Sekelas negara Vietnam bisa mengimpor beras, negara kita ini negara yang benar-benar luas wilayahnya. Dan jagung di sini pun di Kabupaten Tuban luar biasa banyak. Sedangkan program atau para pengusaha ternak ayam potong dan ayam petelur ini memerlukan jagung. Nah, ayo yang terpenting kita bagaimana caranya terus mengolah lahan, terus mengajak generasi muda dengan berbagai program. Ini tentunya perlu peran serta pihak pemerintah, pihak lembaga-lembaga pertanian, dan para milenial muda untuk terjun langsung. Kita buktikan seandainya itu terjadi dalam 2 tahun ke depan, maka kakek yakin Indonesia menjadi negara eksportir tanaman pangan ya, bahan pangan. Itu yakini. Jadi jangan sampai kita ini menjadi buruh di lahan sendiri atau menjadi tamu di negara sendiri dalam bidang pangan. Ayo bareng-bareng, kakek hanya bisa berceloteh. Tidaknya prediksi yang kakek buat saat ini, kebetulan kakek saat ini memang terjun langsung di bidang pertanian. Jadi kakek terus menelusuri apa penyebab semua ini ya. Jadi kenapa saat ini generasi muda cenderung untuk mencari pekerjaan, menjadi pejabat, bekerja di pabrik, kemudian lari ke luar negeri. Karena memang betul, jadi saat ini sudah mulai proses pengikisan kepercayaan diri bahwa bertani itu hasilnya tidak menguntungkan atau tidak bisa diprediksi ya. Jadi tidak bisa menjadi pegangan hidup. Sedangkan di negara maju, Jepang, Amerika dan lain-lain, pertanian itu nomor 1 di Australia. Jadi siapapun yang bergerak di bidang pertanian, maka mereka artinya ini di atas satu tingkat, di atas pengusaha. Nah sedangkan di kita terbalik, ini paling bawah sekali seorang petani ini. Maka ini adalah peluang untuk mereka yang berpikirannya cerdas, mempunyai modal, ingin menguasai sektor pertanian. Bisa sahabat bayangkan, seluruh dunia akan butuh pangan ya. Pada saat sebuah negara atau sebuah daerah digoncang dengan ketidakyakinan dalam mengolah pertanian, maka semuanya gulung tikar, kemudian baru masuk mereka yang punya modal dan bertani secara modern. Nah sedangkan masyarakat kita hanya menjadi buruh tani. Bisa sahabat bayangkan, jadi kita ini menjadi buruh di lahan sendiri nantinya. Nah ini hati-hati. Kakek berbicara seperti ini supaya apa? Supaya sedikit demi sedikit kita beralih para generasi muda. Karena nanti orang tuanya sudah pada tua, siapa yang akan mengolah lahan yang kita miliki? Setiap hari yang namanya makanan, pangan ini kita butuhkan. Jangan sampai kalau impor ini hanya jalannya saja. Jadi sasaran mereka, seperti pernah saya kakek dengar bahwa target utama perang pangan ini bukan masalah impor, tapi bagaimana caranya mereka
meyakinkan kepada suatu negara atau